anti politik Islam. Jangan kita ngaku Muslim tapi ekonominya bukan ekonomi syariah. Jangan kita ngaku Muslim tapi pendidikannya bukan pendidikan Islam. Jangan kita ngaku Muslim tapi cara bermasyarakatnya tidak seperti cara bermasyarakat Islam. Jadi kita harus kafatan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafatan. Harus komprehensif, jangan setengah-setengah. Ah, saya suka yang ini, nggak suka yang ini, ditinggalin. Nah, Islam nggak ngajarin begitu. Jadi itu intinya. Inti dari peringatan Maulid adalah selanjutnya apa dan bagaimana kita menjalankan keteladanan dari beliau, melanjutkan dakwah beliau, mengamalkan ajaran-ajaran beliau tanpa dipilah-pilah. Seluruhnya harus kita amalkan. Barulah kita nanti bisa berdampingan dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak nih. Amin, terima kasih banyak Pak Ustadz. Nah, kemudian untuk sekarang ini ya Pak Ustadz, bagaimana sih kita tuh untuk berdakwah kepada anak-anak milenial zaman sekarang? Karena susah sekali. Nah, itu caranya seperti apa? Tongkat estafetnya yang kita harus teruskan dari baginda Rasul. Iya, memang kalau metodenya klasik seperti sekarang nih, ceramah paling kuat bertahan sebenarnya 15 menit yang mendengarkan itu. Apalagi kan ini siang-siang, ada AC, habis makan. Wah, itu godaannya maha berat itu kan. Di sini bulu mata semua bergelantungan para jin-jin itu untuk menutup mata itu kan. Apalagi kalau kita sekarang berperangnya ke gadget kan, musuhnya berat. Musuhnya tuh gadget. Meskipun gadget bisa jadi alat dakwah. Kalian punya aplikasi TikTok katakan. Ya inilah digunakan sebagai alat dakwah di situ, bukan malah joget-joget gitu kan. Punya Instagram ya gunakan buat dakwah gitu. Nah, beratnya memang kalau udah pegang handphone yang dibukanya ya short di YouTube kan, di Instagram yang ringan-ringan. Nah, itu isilah oleh kita gitu. Begini, harus diberikan kesadaran ke anak-anak kita ini bahwa di sosok Nabi Muhammad itu kan Al-Ahzab ayat 21, apa itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada uswah hasanah gitu beliau itu. Artinya gini, di dunia ini tidak ada satupun bangsa, tidak ada satupun umat, tidak ada satupun masyarakat yang punya sosok teladan sekonkret Nabi Muhammad bagi umat Islam. Konkret banget. Kita pengen jadi anak yang baik, contohnya ada pada Nabi Muhammad. Ntar kalian nikah, jadi suami, pengen jadi suami yang baik, contohnya ada pada beliau. Ini nanti jadi istri, nikah, contohnya ada pada istri beliau. Ingin jadi bapak yang baik, jadi kepala rumah tangga yang baik, contohnya. Ingin jadi pengusaha yang baik, contohnya ada pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan pernah berdagang, ya kan? Ingin jadi jenderal yang hebat, yang baik, ada contohnya pada Nabi Muhammad. Ingin jadi presiden yang baik, contohnya ada. Seluruh contoh kebaikan dalam kehidupan ada pada beliau. Nah, yang konkretnya lagi, kita meneladani beliau tuh mudah. Kenapa? Karena ada keterangannya, ada riwayatnya. Gimana sih Rasulullah pakai sandal? Gimana di kamar tidurnya? Gimana di kamar mandinya? Sampai kita tahu kan aktivitas beliau di kamar mandi, aktivitas beliau di kamar tidur, aktivitas beliau di ruang tamu. Bagaimana sih beliau pakai bajunya? Nyisirnya kemana? Coba, Rasulullah nyisirnya kemana? Yo, Rasulullah nyisirnya ke kanan. Meskipun itu nggak mesti, oh kalian senangnya belah tengah, contohnya, nggak apa-apa. Jadi konkret kita meneladani. Yang lain nggak bisa. Contoh umat Kristen, Nabi Isa. Nabi Isa itu kan kita contoh umat Kristen ingin mencontoh gimana sih keluarganya Nabi Isa, nggak bisa. Nabi Isa nggak pernah berkeluarga. Coba istri Nabi Isa siapa? Nggak ada, kan beliau langsung diangkat ke langit ketika hendak disalib itu. Lalu ingin menjadi bapak yang baik seperti Nabi Isa, nggak bisa. Kenapa? Nggak punya anak. Ingin jadi suami yang baik, nggak bisa. Nggak punya istri. Ingin jadi jenderal dan prajurit yang baik, nggak bisa. Karena nggak pernah berperang. Ingin jadi pemimpin negara yang benar, nggak bisa. Nabi Isa nggak pernah jadi pemimpin negara. Juga yang lain-lain.
Artinya bukan merendahkan Nabi Isa alaihissalam, sama sekali tidak ya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Tapi memang beliau diutus dengan kadar dakwah untuk kaumnya saja. Tapi Nabi Muhammad, kenapa beliau jadi nabi terakhir? Karena harus menjadi contoh bagi siapapun nanti umat manusia yang jadi apapun. Nanti umat manusia kan ada yang jadi presiden, contohnya ada yang jadi jenderal, contohnya ada, dan seterusnya. Nah, lagi ada bagi orang Amerika ada nama tokohnya itu Thomas Jefferson. Udah dianggap nabi lah sama orang Amerika itu. Tapi nggak ada orang Amerika nanya, gimana sih cara gosok giginya Thomas Jefferson? Kalau kita tahu cara gosok giginya Nabi Muhammad SAW. Orang komunis katakan seneng banget, ngefans banget sama Karl Marx. Dia nggak mau nyontoh hidup Karl Marx. Karl Marx tuh hidupnya jorok, jarang mandi, pecandu berat. Hidupnya nggak jelas gitu. Tetap aja ngefans-ngefansnya orang sama Karl Marx, tokoh komunis, dia tidak akan mau hidupnya kayak dia itu. Nah, kalau kita neladani Rasulullah, udah untung segala-galanya, karena yang beliau contohkan ada semua, yang beliau contohkan baik semua. Nah, itulah inti dari kita bagaimana memperingati Maulid beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Nah, untuk sekarang mungkin ada dari santri dan santriwati mau menanya. Nama saya Eka Saputra, tinggal di Bekasi. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, amalan-amalan apa saja yang dilakukan di bulan ini dan apa tujuannya? Oke, terima kasih. Iya, siapa tadi namanya? Eka Saputra ya. Pemain timnas U23 bukan? Bukan, itu hoki caraka ya. Sejatinya kan kalau terkait dengan amalan ibadah khusus, kita harus kembali kepada keterangan, kepada dalil. Adakah dalam Al-Quran, dalam hadis, keterangan-keterangan tentang amalan-amalan khusus di bulan Rabiul Awal. Jadi karena itu tinggal dicek aja, ini kan kitab banyak nih. Kalian makanannya sehari-hari kan kitab. Nah, dicari kira-kira amalan-amalan di bulan Rabiul Awal itu banyak. Ada banyak yang mengatakan selain amalan-amalannya itu adalah peringatan Maulid Nabi sendiri di Rabiul Awal. Di situ kan ada kemudian memperbanyak sholawat kepada beliau. Lalu memperbanyak doanya untuk kita sendiri gitu kan. Lalu melakukan amalan-amalan sunnah yang lain seperti yang sudah ditentukan dalam agama kita. Jadi penting sekaligus saat kita memperingati, mengingat keteladanan beliau, juga sekaligus mengamalkan ajaran-ajaran beliau di bulan Rabiul Awal, yang tentu tidak hanya di bulan Rabiul Awal, harus dilanjutkan juga di bulan-bulan yang lain. Karena kan kita meneladani Nabi bukan hanya di bulan Rabiul Awal saja kan. Masa kemudian bulan depannya kita mengikuti amalannya siapa coba kira-kira? Ada jungkok amalannya enggak? Jungkok di bulan Rabiul Tsani gitu contohnya. Seperti itu ya. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Qadir Jailani. Ingin menanya peristiwa apa aja sih yang ada di bulan Isra Miraj? Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal. Siap-siap, yang ini bakalan makin asik. Yang harian dan murah, serta menjadi favorit masyarakat sekitar, baik mahasiswa, ojek online, dan masyarakat sekitar. Berbagai hal unik dari wisata kuliner yang ada di Kota Bekasi. Saksikan Syai Muntalif setiap hari Selasa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita bisa istiqomah belajar Al-Quran. فمن أظلم ممن افترى
افترى على الله كذبا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا Peristiwa apa saja, saya kira banyak ya dalam sejarah peradaban Islam di bulan Rabiul Awal. Salah satu yang utamanya adalah memang kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Tapi untuk mengetahui itu kayaknya harus buka Google deh kayaknya. Kira-kira kita tanya ke Mbah Google itu apa saja peristiwa besar di bulan Rabiul Awal. Tapi kalau kita berkaitan dengan bulan September ada peristiwa G30 SPKI itu kan. Nah ini penting ya, ini penting bahwa kalau kita kaitkan dengan itu, justru yang kemudian bertarung habis-habisan melawan komunis itu adalah kiai-kiai dan santri-santri dari Nahdlatul Ulama. Di Madiun tahun 48 terjadi pemberontakan PKI, itu yang paling habis dijadikan korban oleh PKI, kiai-kiai NU, santri-santri NU, Banser, kemudian GP Ansor, itu dihabisi di Madiun itu oleh PKI. Jadi sebenarnya yang paling menderita itu Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Kenapa ya? Memang karena paling banyak kan, mayoritas. Nah, jadi tugas kalian, dan itu terinspirasi dari ajaran Nabi Muhammad SAW, dari Rasulullah, bagaimana kita harus menentang sebuah pemikiran, keyakinan, dan gerakan yang anti Tuhan, anti agama. Kalau komunis kan anti Tuhan, anti agama. Nah, salah satu cara kita mencintai Nabi, mengamalkan ajaran Nabi untuk mendakwahi atau bahkan menentang orang-orang atau gerakan-gerakan yang anti Tuhan itu. Dan anti Tuhan itu salah satunya komunis, yang sebenarnya secara ideologi nggak pernah mati. Namanya keyakinan itu nggak pernah mati. Boleh partainya udah dibubarkan di zaman Soekarno, tapi keyakinan itu masih ada sampai sekarang. Nah, kita juga harus belajar sejarah. Selain belajar hadis, sebenarnya belajar hadis itu bagian daripada belajar sejarah. Oh, kita tahu jadi begini. Nah, salah satunya juga akhirnya harus tahu sejarah dari perjalanan umat Islam Indonesia. Ustadz lihat di situ ada buku Api Sejarah Ahmad Mansur Suryanegara. Berarti memang kiai kita ini juga beliau cerdas dalam membaca sejarah. Ya, nggak boleh ketinggalan. Jadi nanti kita bisa lengkapin saja melalui literatur yang lain apa saja peristiwa besar di bulan Rabiul Awal, ya. Ada yang lain? Oke, buat yang terakhir mungkin dari Donat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kina Khairunisa ingin bertanya apa tugas kami sebagai umat Nabi dan Rasul. Terima kasih. Ya, apa tugas kita sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW? Gini, saya mau tanya, kira-kira kata cinta itu kata sifat atau kata kerja? Cinta itu kata sifat atau kata kerja? Kata sifat. Kalau kata sifat, kalian nggak akan pernah benar-benar mewujudkan cinta itu. Kata cinta itu kata kerja. Artinya kalau kata kerja harus konkret, harus ada buktinya. Nanti antum nih yang ikhwan, yang banin menikah sama seseorang gitu kan. Cukup nggak tiap pagi, siang, sore, malam kita ucapin ke istri kita, aku cinta padamu, aku cinta padamu. Uhibbuki fillah, gitu aja, cukup nggak itu? Sementara perut istrinya keloncongan, bajunya nggak dibeliin, dasternya udah bolong-bolong, segala buat nafkah dapurnya nggak ada. Itu artinya cintanya palsu, cintanya bohong. Kalau cinta yang konkret itu, kata kerja itu, kita suka sama seorang akhwat, datengin bapaknya. Itu cinta yang konkret, nggak cuma ngebayang-bayangin, semoga dia adalah memang masa depanku gitu doang. Tapi nggak pernah diwujudkan. Wujudkan, datengin bapaknya. Pak, tadi siapa namanya? Hah?
Siapa Kina. namanya? Keina. Rina. Keina. Keina. Ini siapa namanya? Hafiz. Hafiz katakan cinta sama Keina. Kata Hafiz ke bapaknya, Pak, Keina udah ada yang ngikat belum ya? Namanya khitbah. Oh belum. Kalau belum Pak, saya ingin Keina jadi calon saya, jodoh saya. Itu khitbah namanya. Nah, sekalipun nggak usah bawa martabak juga nggak apa-apa gitu kan. Nah itu konkret namanya. Tapi kalau tiap hari Hafiz mandi, tidur, Keina gitu terus, nah itu palsu. Aslinya itu datengin bapaknya. Itu laki-laki itu baru. Pak, saya suka sama anak bapak. Sudah ada yang ikat belum Pak? Belum? Oke, saya masuk daftar ya Pak. Tolong jangan ada laki-laki lain yang datang ke Keina. Oke, gitu kan. Keinanya diam-diam aja, karena sekutu hajawa buha. Kalau perempuan diam artinya setuju. Nah, gitu. Jadi nanti Keina diam aja ya kalau Hafid datang tuh kan. Nah, contohnya itu konkret. Nah, sekarang gimana kita? Wah, kita bersolawat sama Rasulullah SAW, kita cinta sama beliau. Tapi di mulut doang gitu, di tulisan doang. Nggak dipraktekkan amalan beliau, ajaran beliau. Itu palsu lah cintanya. Jadi yang paling inti, gimana kita mengamalkan ajaran beliau, melanjutkan dakwah beliau. Nah, itu cinta yang asli kepada beliau SAW. Itu gambarannya ya. Oke. Cukup? Ya. Baik. Terima kasih banyak Ustadz Wildan. Iya, alhamdulillah. Atas ilmu dan waktunya. Dan juga terima kasih banyak untuk Pondok Pesantren Tahfidz Hadis Indonesia ini yang sudah memberikan tempat yang sangat nyaman untuk kita. Dan terima kasih banyak untuk sahabat MUI TV Kota Bekasi. Kami semua pamit undur diri. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya bisa langsung chat kotak admin di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih, kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.